Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala syahra ramadhana wasilatan linailir rahmati wal maghfirati wa idkin minan niran wa anzala fihil qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah munzilul Qur'an, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul mu'jizati wal Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man uhiyal Qur'an, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alladzi kana khuluquhu al-Qur'an, wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bisunnah wal Qur'an. Amma ba'du, hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alimil ulama, para masyayikh, para asatidah, para tokoh agama, para tokoh masyarakat anu kalintang dipihormat kusim kuring oge dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kahormatan disanggakeun ka kersana Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Agung Sumedang miwas sadaya reng-rengan kepengurusana. Wabil khusus kahormatan disanggakeun ka kersana Ketua Gema Ramadan di tahun 2025 ieu miwasadaya reng-rengan kepanitiaana oge teu hilap hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, para bapak ibu sadayana, rencang-rencang santri anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji kali syukur ka Allah dina kasempatan ayeuna urang tiasa hadir ngariung ngempel di ieu patempatan dina raraga silaturahmi, dina raraga tolabul ilmi, ngalangkungan kegiatan acara peringatan nuzulul Quran sekaligus penutupan pesantren kilat sekaligus pembukaan Gema Ramadan leres Kampung Ramadan, acara 3 in 1 anu kahijina peringatan nuzulul Quran, anu kaduana pembukaan Kampung Ramadan, anu katiluna penutupan pesantren kilat, anu mana pamudah-mudahan hadirna urang sadayana dina kesempatan ayeuna sing janten kaberkahan kangge urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat miwassalam mugia tetep kahaturkeun ka panutan alam junjunan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamugi urang sadayana kenging syafaatul uzma pitulung timantena jaga di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara peristiwa yang agung, peristiwa yang mulia dan istimewa yang berlangsung di bulan suci Ramadan adalah diturunkannya Al-Quranul Karim kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita semua melihat di dalam Al-Quranul Karim secara tegas, peristiwa turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan diungkapkan termasuk dalam rangkaian ayat-ayat puasa yang terangkai di dalam Al-Quran, dimulai dari ayat ke 183, 184, 185, 186 dan yang terakhir adalah 187 di surat Al-Baqarah, surat yang kedua itu. Dan peristiwa turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan diungkapkan penegasannya di pertengahan rangkaian dari ayat puasa, tepatnya yaitu di ayat 185 dari surah Al-Baqarah. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan di mana kita semuanya diperintahkan untuk melaksanakan puasa,
adalah bulan di mana Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana bermula Al-Quran diturunkan secara sekaligus keseluruhan, yang jumlahnya ada 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat, kurang lebih 52.000 kosakata diturunkan sekaligus di bulan suci Ramadan. Pada tahap pertama diturunkannya yaitu pada malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar, dari Lauh Mahfud ke Sama'id Dunia. Kemudian diturunkan pula dari Sama'id Dunia kepada baginda Nabi Muhammad SAW secara bertahap, kurang lebih dalam durasi jangka waktu 22 sampai 23 tahun, dimulai dengan surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5, dimulai pada tanggal 17 Ramadan. Diturunkan keseluruhannya ini pada bulan suci Ramadan. Al-Quran yang diturunkan ini bukan hanya sekedar bacaan saja, akan tetapi hudal linnas, dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh manusia tanpa terkecuali, wa bayyinatin minal huda wal furqan, oge dijantankan sebagai penjelas atas pedoman-pedoman tersebut. Di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana kita semuanya menjalani kehidupan. Di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana keadaan manusia sebelum dilahirkan, saat terlahir. Bagaimana dijelaskan pula bagaimana seorang manusia itu tumbuh kembang semenjak mulai dari usia kecil sampai dengan usia dewasa. Dijelaskan pula bagaimana kemudian seorang manusia itu harus memilih aktivitasnya di dalam berkehidupan. Dijelaskan pula di dalam Al-Quran tentang bagaimana atau apa perbuatan yang harus dilakukan dan apa perbuatan yang kemudian patut untuk ditinggalkan. Di dalam Al-Quran dijelaskan begitu rinci bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini. Di dalam Al-Quran dijelaskan pula bagaimana kemudian seseorang itu kelak akan menghadapi sakaratul maut, bagaimana keadaan sakaratul maut dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika dibangkitkan, di mana akan dikumpulkan, dan penentuan terakhirnya bagaimana kemudian manusia itu ditentukan di tempat mana akan singgah selama-lamanya, di surga ataupun di neraka. Semuanya termaktub di dalam Al-Quran bagaimana cara kita menjalani kehidupan aktivitas di dunia ini sebagai pedoman dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu maka kita lihat fungsi daripada Al-Quran ini adalah tiada lain supaya di dalam menjalani kehidupan di nararaga urang sadayana ngalaksanakeun kehidupan di dunia ieu bisa menjalani kehidupan dengan baik dan mengeluarkan situasi yang sulit, situasi yang rumit di dalam berkehidupan ini menuju satu kondisi, satu situasi yang baik. Kita lihat bagaimana dahulu Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu komunitas, satu perkumpulan, satu masyarakat yang di dalamnya terdapat masyarakat yang sangat dalam tingkat kriminalitasnya, yang disebut istilahnya dengan masyarakat jahiliyah. Mengapa disebut dengan masyarakat jahiliyah? Karena kumpulan keburukan-keburukan terjadi di dalam komunitas tersebut. Kalau kita ingin tahu bagaimana orang yang mencuri atau gegedugna pencuri, maka masyarakat jahiliyah terdapat banyak seorang pencuri. Terdapat ada yang namanya perzinahan, orang yang mabuk, orang yang mencuri, orang yang tipu menipu dan lain sebagainya. Perkumpulan keburukan terjadi di masyarakat. Tetapi apa yang kemudian terjadi di dalam merubah masyarakat jahiliyah pada saat itu? Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan tongkat Nabi Musa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk merubah masyarakat itu. Allah Subhanahu wa taala tidak menitipkan mukjizatnya Nabi Isa alaihi salam kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi untuk merubah masyarakat jahiliyah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim, mengajarkan di dalamnya cara bagaimana kita berkehidupan, cara bagaimana kita memilih aktivitas yang baik, yang buruk menjauhkan dari aktivitas yang buruk. Semuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam merubah masyarakat jahiliyah pada saat itu, yang kemudian masyarakat jahiliyah ini menjadi satu masyarakat khairul ummah, menjadi teladan bagi pada masyarakat-masyarakat yang lainnya, bahkan masyarakat satu-satunya yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Kalau dahulu ingin tahu bagaimana seorang pencuri yang ulung dilihat, ditemukan di masyarakat jahiliyah. Kalau ingin tahu bagaimana orang yang mabuk, ada di masyarakat jahiliyah. Tetapi ketika Al-Quran turun, yang tadinya orang yang mencuri dirubah dengan cara diturunkannya Al-Quran, diajarkannya Al-Quran. Orang yang mencuri berubah menjadi orang yang mulia, orang yang keras hati berubah menjadi orang yang memiliki hati yang lembut dan hati yang halus. Seorang pecundang berubah menjadi seorang pemenang. Seorang yang dahulunya bejat menjadi orang yang beradab. Itulah Al-Quranul Karim yang ada di tengah-tengah kita. Nilai-nilainya membawa nilai-nilai kebaikan. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika telah sampai kepada kita pada saat ini di tanggal 17 Ramadan ini, saat dimana kita semuanya hadir dalam rangka memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, maka ini adalah momen terpenting bagi kita semuanya, mengingat kembali bagaimana Al-Quran diturunkan, bagaimana Al-Quran itu merubah satu bangsa, bagaimana Al-Quran itu merubah satu masyarakat yang dahulunya jahiliyah kemudian menjadi satu teladan, satu contoh yang pernah terjadi di muka bumi ini. Kita lihat bagaimana kemudian Al-Quranul Karim nilai-nilainya membawa kebaikan-kebaikan di tengah masyarakatnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini adalah momen bagi kita semuanya untuk memperingati turunnya Al-Quranul Karim. Memang Al-Quran tidak akan turun lagi ketika kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuzulul Quran memang sudah terhenti. Artinya ayat-ayat Al-Quran tidak akan lagi turun di tengah-tengah kita, tetapi tanazzulul Quran, turunnya ilmu-ilmu Al-Quran, turunnya kemanfaatan Al-Quran, turunnya keberkahan dari Al-Quran, turunnya kebaikan Al-Quran akan terus turun di tengah-tengah kita, akan terus mengalir di hati orang-orang yang bersih, hati orang-orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, hati orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Nuzulul Quran memang sudah terhenti, tetapi tanazzulul Quran akan terus mengalir, akan terus turun ila yaumil qiyamah, sampai kita semuanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka pada kesempatan ini, di momen peringatan nuzulul Quran ini, mari kita turunkan kembali Al-Quran di tengah-tengah masyarakat kita. Mari kita sebarkan kembali nilai-nilai kebaikan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat kita. Turunkan bagi kita yang seorang pelajar, bagi kita yang seorang santri, bagi kita yang seorang siswa, turunkan Al-Quran itu di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana menjadi seorang pelajar yang baik, bagaimana menjadi seorang pelajar yang mampu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bagaimana menjadi seorang pelajar yang mampu menghormati guru dan orang tuanya. Bagi kita seorang pemimpin, turunkan ayat-ayat tentang bagaimana kemudian menjadi seorang pemimpin yang adil, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang amanah, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Bagi kita seorang hakim, maka turunkan ayat-ayat Al-Quran tentang kehakiman, bagaimana kemudian menjadi seorang hakim yang jujur, yang pantas disebut sebagai yang mulia oleh masyarakat sekitarnya. Bagi kita seorang petugas keamanan, entah itu bertugas di TNI, bertugas di Polri, turunkan ayat-ayat tentang pengamanan di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana menjadi seorang pengaman yang baik, mengayomi dan mengasihi masyarakat sekitarnya. Bagi kita yang seorang pedagang, turunkan ayat-ayat Al-Quran di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah hati kita, di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana berdagang yang baik, bagaimana berdagang yang jujur, bagaimana berdagang yang berorientasi mensejahterakan, berorientasi memakmurkan masyarakatnya. Bagi kita seorang guru, seorang pendidik, turunkan ayat-ayat tentang guru, turunkan ayat-ayat tentang mendidik
mendidik, bagaimana menjadi guru yang baik, bagaimana menjadi sosok guru yang mampu diteladani oleh masyarakat di sekitarnya. Bagi kita semuanya yang seorang masyarakat, maka turunkan ayat-ayat tentang kemasyarakatan, turunkan ayat-ayat tentang kerakyatan, bagaimana menjadi masyarakat yang baik, bagaimana menjadi rakyat yang baik, rakyat yang mampu menghormati pemimpinnya. Oleh sebab itu maka sekali lagi, nuzulul Quran itu memang sudah terhenti semenjak Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, tetapi tanazzulul Quran, turunnya ilmu-ilmu Al-Quran akan terus turun di tengah-tengah kita bagi mereka yang mampu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah kita tahu Al-Quranul Karim mengajarkan dalam kita berbangsa dan bernegara, ketika Al-Quran turun di Nusantara, mengajarkan bagaimana kemudian kita itu berketuhanan yang Maha Esa dengan benar, mengajarkan bagaimana kita memanusiakan manusia. Oleh sebab itu maka konsep yang dibawa oleh Al-Quranul Karim bukan hanya sekedar konsep memanusiakan manusia, tetapi juga memiliki konsep berkeadilan dan berkeadaban. Al-Quran mengajarkan kepada kita semuanya untuk bagaimana kita menyatukan sehingga wujud persatuan di tengah-tengah kita, yang mana kemudian akan wujud keadilan sosial bagi seluruh masyarakat kita semuanya. Artinya pondasi ideologi negara itu sesuai dengan ajaran Al-Quranul Karim yang kemudian itu patut untuk diturunkan di tengah-tengah kehidupan kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi mari kita semuanya turunkan Al-Quran di tengah-tengah kita. Nuzulul Quran sudah terhenti, tetapi mari tanazzulul Quran ini harus kita raih, kita dekati, kita interaksi Al-Quran supaya kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, kita semuanya mendapatkan nilai-nilai kebaikan dari Al-Quran, sehingga kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang makmur, kehidupan yang rukun mampu kita rasakan, mampu kita sebarkan di tengah-tengah masyarakat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arzuqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawah wa bi kulli ayatin ulfah wa bi kulli suratin salamah wa sa'adah wa bi kulli juz'in jazaa. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama bi fadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya ini yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Tentunya banyak kekurangan, banyak kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, kami haturkan terima kasih kepada Kiai Mumtaz Nur Fakih SK SUD yang telah memberikan tausiah dan juga doa bersama. Semoga doa-doa kita semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.